Di mana dalilnya Tuhanmu ada di mana-mana? Bentar, cuma katanya kan Tuhanmu kan maha hadir. Di mana Tuhanmu ada di mana-mana? Jawab dulu. Jawab dulu kawan. Di mana? Di mana-mana. Di mana Tuhan dalilnya? Di mana Yesus itu? Hei, di mana Yesus itu? Di mana? Yesus itu di mana? Hei. Sekarang ini juga hadir kita. 2 atau 3 orang. Di mana Yesus itu? Di mana? Di mana? Di mana? Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel muridnya. Itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Seperti lagi kalau diskusikan, kalau sama saya kabur dia nanti nih kan. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, Petra. 2 atau 3 orang. Oke, baik. Saya kasih kamu data ya, saudara ya. Dengarkan baik-baik. Di dalam Daniel 6. Ini kan langsung. Sabar Petra, sabar. Dengarkan saya ya. Dengarkan saya, saudara ya. Mudah-mudahan kau masih bisa diwaraskan. Demi mendengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Tuhannya seperti yang biasa dilakukannya. Dia bersujud, mengarahkan sujudnya itu ke Yerusalem. Ayo. Ada Tuhan di sana di Yerusalem. Ada di situ Tuhan. Kenapa sih? Eca nggak mau. Oke, kita sapa dulu user 6827. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Selamat malam. Ya Kristen ya. Kristen, makannya haram. Oke. Iya. Apa yang mau disampaikan? Halo Kristen. Yang dibahas apa nih? Apa tentang Tuhan Yesus? Apa Alkitab? Yuk. Iya, terserah saja Bang, yang mana Abang mau bahas. Kalau saya sih yang mau saya bahas, silakan. Yang sering menghina-hina Tuhan Yesus. Kristen lah itu Bang. Hah? Kristen lah itu yang suka menghina Yesus. Benar bang. Karena Kristenan itu selalu menghina. Benar bang. Iya, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menghina Tuhannya sendiri, sembahannya sendiri, yaitu Kristen. Unik, lucu, dan gokil. Benar kata bang. Benar bang. Bang Juma selalu menghina. Benar. Kata bang Juma. Menurut Kristen, menurut Kristen mana nih? Menurut Kristen yang mati terkutuk di atas salib itu siapa? Hah? Kemanusiaannya menurut ya, Kristen. Satu kan? Jadi yang menghina Yesus itu dalam aspek ini Islam atau Kristen? Bang Juma. Oh, karena saya mengatakan bahwa beliau tidak mati terkutuk, saya menghina. Hah? Dan Anda mengatakan Yesus mati terkutuk, itu Anda tidak menghina. Saya yang menghina karena saya mengatakan dia tidak mati terkutuk. Saya tidak beriman. Saya tidak beriman kalau Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu mati terkutuk. Kan baru situ yang ngomong, kan berarti yang menghina kan di situ. Enggak, itu kan Kristen yang punya Bible. 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 Yang buktinya yang bicara sekarang siapa? Bible. Galatia 3 nomor 13. Tolong kalau naik ke sini pakai akal Bang ya. Pakai akal kita Bang. Enggak usah kita ngotot-ngototan Bang. Nah itu dia. Kalau saya tidak punya akal, saya pasti jadi Kristen. Kalau saya tidak punya akal. Bible yang mengatakan itu saudara, Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa itu yang menjadi kutuk di atas salib itu siapa? Siapa itu? Kemanusiaannya. Siapa itu? Siapa itu kemanusiaannya siapa? Kemanusiaannya Yesus. Jadi yang mengimani Tuhan yang terkutuk itu siapa?
Juma. Itulah kawan ya. Jadi ketika Anda mengatakan kemudian suka menghina, Bang Suma suka menghina, saya saban hari, tiap hari memuliakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Saya katakan dia tidak mati terkutuk. Tapi kalian ngotot, tidak, dia mati terkutuk demi dosa-dosa kami. Kalianlah yang menghina Tuhan kalian sendiri, Cak Kangkung, nuduhnya ke kami. Hei, Bang Yusuf, dibuka mic-nya. kenapa Tuhanmu itu kau imani mati terkutuk? Kenapa? Apa enggak ada bisa mati agak sedikit mulia gitu loh? Yesus mati dalam keadaan tidur, mati dalam keadaan berjalan, mati dalam keadaan nyanyi. Ini mati dalam keadaan terkutuk. Apa enggak ada mati yang lebih bagus lagi daripada itu? Penghinaan kalian terhadap Tuhan kalian itu apa kalian enggak sadar? Hah? Padahal kata Yesus dalam Yohanes 16 nomor 13-14, apabila ia datangnya itu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Pakai akal Juma, pakai akal. Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, pertanyaan saya, apakah dengan Cuma lu bodoh sekali memahami Alkitab itu. Lu gak paham. Cuma itu botol. Pertanyaan Lu bodoh sekali itu kalau memahami Alkitab model kayak iya, begitu. silakan Anda bicara, silakan. Puaskan diri Anda memaki kalau saya. memahami Alkitab gaya model kayak begitu, Iya, itu silakan. namanya botol. Pak, Ya, cukuplah oke. Yesus yang kau hina. Janganlah saudara-saudara kami. Janganlah kau guru kami. Yang mati terkutuk Narasi itu aja siapa Juma? narasi. Yang mati terkutuk siapa Juma? Menurut Bible dan menurut Bibel kepercayaan mana? Kristen, Bibel mana? Galatia 3 nomor 13. Galatia mana? 3 nomor 13. Cuma pusing. Bacakan, baca. Oke. Baca. Jangan coba. lu ambil Kristus. satu ayat saja, baca semua. Kristus telah sekali, menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang digantung di atas tiang salib. Yang terkutuk apanya Yesus? Kebenaran. Yang digantung di kayu salib itu kemanusiaannya apa ketuhanannya? Saya tidak peduli kemanusiaannya, kebinatangannya. Lu bodoh sekali, lu nggak paham Iya, itu. nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan ketawa Juma. Cara baca Alkitab lu itu bodoh sekali. Oke, sekarang Anda yang jelaskan kepada saya, coba. Yang lain diam, Lu nggak Saudara paham Martin. itu. Saudara Martin, Lu nggak silakan paham. Anda jelaskan kepada saya. Saya mau jelaskan juga, Oke, lu bodoh sekali. Iya, Lu silakan. akan bodoh sekali, lebih bodoh. Silakan, Lu saudara. lebih bodoh dari bodoh-bodoh. Silakan kamu jelaskan Kalau Galatia lu pintar 3 nomor 13. membaca Alkitab, Ya, lu saya akan mengerti. Iya, saya tidak Dan lu pintar. akan bertobat. Saya tidak bertobat, saya tidak pintar, Dan saya lu tidak akan mengerti. percaya Tuhan Yesus. Saya tidak percaya. Silakan Anda jelaskan kepada saya. Makanya lu harus, yang pertama lu harus belajar dulu Ya, tentang silakan, Tuhan lu silakan. itu Saya mau Muhammad. belajar sama Anda, Saudara Martin. Saya mau belajar sama Karena Anda. susah Tolong juga jelaskan. saya mau jelaskan juga seperti mutiara buan di mulut babi, yaitu di mulut lu. Itu ucapan Yesus kepada orang-orang Roma. Karena lu itu Itu ucapan Yesus. Itu lu ucapan penyesat, Yesus. Suma. Itu Lu penyesat, ucapan Suma. Yesus kepada Bani Israel, Itu muridnya, kalau lu berdebat dengan agar lu jangan berdebat- melemparkan mutiara ke mulut berdebat Kristen. Mutiara apa berlian? Intan yang dilempar emas. Ya, Itu kan kan yang makan modal babi orangnya Kristen. Kan makan kan babi modal Kristen. orangnya cuma. Yang makan anjing Lu kan kalau berdebat- Kristen. Iya. Jadi babi dan anjing yang dimaksud Yesus di situ Kristen. Jangan kau buang mutiara ke mulut Kristen. Karena kalian Bukannya babi mutiara dan yang anjing dibuang, gitu. bukannya mutiara. Ya, mutiara. Permata. Ya, permata. Mutiara permata enggak? Iya, mutiara permata. Kata Yesus kepada muridnya Bani Israel, jangan kamu buang mutiara ke aja mulut Yesus babi dan mulut anjing. Maksudnya jangan kau ajarkan firman Tuhan kepada orang Kristen. Untung aja Gitu. mutiaranya nggak sampai ke Juma. Kalau nyampe ke Juma mutiaranya bakalan dicolong. Oh gitu. Jadi yang Iyalah, terkutuk di atas salib itu siapa, Bang? Juma kemanusiaannya Juma. Jadi Tuhanmu yang manusia itu terkutuk. Kemanusiaannya Juma. Kemanusiaan Cuma. Tuhanmu yang kamu sembah itu manusia terkutuk gitu. Juma manusia enggak?
Yang digantung di salib itu, Bang. Manusianya Juma manusia enggak? Ya bukan saya yang Anda sembah kan. Yang Anda sembah itu manusia yang digantung di salib. Manusianya Juma. Taunya kan terkutuk, lato-lato. Taunya Juma kan terkutuk. Yesus itu Tuhan apa enggak? Lato-lato. Kemanusiaannya Juma. Saladin. Taunya udah cowok ada Juma. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah akibat menyembah setan. Menyembah setan gini. Tobat setan, tobat setan, tobat. Silakan. Ini akibat menyembah setan gitu jadinya. Itu Bang Dimas banyak makan daging babi, dia makanya otaknya nggak waras. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Makin kitanya terlalu banyak di situ kan, jadi dia nggak waras lagi, udah lari otaknya. Iya. Kita umat Islam ini alhamdulillah, baik Yesus maupun Nabi Isa kita hargai. Ya kan ya, dalam konsep iman kita Nabi Isa adalah orang yang suci. Dalam konsep pemahaman debat lintas agama, Yesus di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu adalah hamba yang suci. Tapi giliran Kristen, Yesus itu manusia terkutuk. Heran saya, ditanya kenapa bisa? Itu kemanusiaannya. Ya, saya tidak tanya kebinatangan atau Wah, tampaknya kita iklan dulu, guys. Masya Allah. Cuma lu kalau hanya punya pemahaman tentang Alkitab, udah orangnya nggak ada di sini, Bang Martin. Sabar dulu, Bang. Sabar, Bang. Kan mampus, hilang kan. Jadi teman-teman Iwan Villa yang di bawah, yang baik maupun yang pura-pura baik gitu, tolong di tap-tap layarnya dan di follow narasumber muslim kita yang ada di atas ya teman-teman. Kita satukan saf, satukan barisan. Memang agaknya tampak berat ya malam ini teman-teman, karena sesuai penelitian Alfi, para tritung ini kalau di dalam bahasa ilmiahnya itu Homo sapiens tropus erectus tuh. Jadi mereka itu memang makhluk pengendus telinga, pemakan ketombe, dan mereka cocok digelari sebagai limbah Yunani. Jadi kita cukup sabar aja sama mereka ini ya teman-teman ya. Memang mereka ini pasukan ya memang tukang tombak gitu, karena tidak berkuasa lagi untuk membantah hujah umat muslim. Jadi gitu ya. Ya Alfi, jadi buat dalam perspektif Oten ya, Tuhannya aja bisa ditombak mati, apalah daya kita ini sebagai manusia. Mana Oten ya? Udah habis ya? Tapi emang nonton tuh kayak apa ya, Bang ya? Kayak apa? Bodoh gue bilang itu. Makanya otaknya tuh nggak bisa dipakai. Menjelang Bang Zumanya belum datang nih. Alfi ada sedikit info Bang Sadli, boleh nggak Alfi share nih Bang? Soalnya ada korban tadi. Teman-teman, akun sahabat Bang Zuma yang ori kan yang ada di room ini sekarang teman-teman ya. Dan yang ini Alfi dapati akun palsu. Mungkin teman-teman sekalian udah ada, Alfi hanya ingin sounding berulang-ulang biar tidak ada korban lagi. Jadi di sini salah satu apologet internasional kita namanya Big Brother itu nyasar ke sini teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan juga muslim-muslim yang awam itu akan nyasar juga ke sini. Dan dia itu masih live. Akun sahabat Bang Zuma 1 dengan follower 24.300. Tolong bagi teman-teman yang merasa nge-follow akun ini, sahabat Bang Zuma 1 ya, itu tolong teman-teman tarik lagi tuh, bahwa teman-teman itu telah mencabut untuk mengikut terhadap akun ini gitu. Ini masih live kok, ini kalau Alfi masuk bisa ini. Memang luar biasa ya, mereka ini nggak kuat untuk berhujah. Mereka nggak kuat untuk berhujah kepada kita, jadi mereka adakanlah akun-akun palsu seperti ini teman-teman. Jadi informasi dari Alfi itu lebih hati-hati ya teman-teman ya. Pastikan komal-komal muslim yang teman-teman masuk itu benar-benar muslim, bukan muslim-musliman gitu. Nah itu aja. Alfi hanya sounding berulang-ulang. Jadi saya tambah ya. Silakan Bunda. Jadi sebelum teman-teman memfollow sebuah akun, coba diklik dulu apa konten-kontennya, apa yang dia tampilkan. Nggak mungkin dakwah yang dia tampilkan ya, dakwah Islam. Itu Konten bisa saja Bunda. Kalau live-nya itu dipantau aja suaranya dan pesertanya.
Kalau konten bisa aja nanti, karena memang mereka itu cara mencari keuntungan itu dengan berbagai macam cara. Video-video Bang Zuma juga, video-video Bang Zuma juga bisa ditampilkan di situ. Karena dia kan sedang menyamar itu, bagaimana caranya mereka dapat follower dan dapat support dari sahabat Muslim gitu. Allah, pasti banyak Muslim pengikutnya itu. Coba kita buka ya pengikutnya. Jadi teman-teman coba unfollow ya. Pengikutnya juga sudah banyak korban yang dimintai, kemudian ada yang mereka ini kirim nomor rekening mengatasnamakan sahabat Bang Zuma. Udah banyak korban, termasuk Akhi Saiful, ketua DPW Sumut, itu juga jadi korban dari sahabat Zuma yang palsu ini. Itulah cara mereka mencari keuntungan. Betul, dari pergerakan mereka di sosmed aja, orang yang berakal sehat itu sudah bisa menilai mana yang benar dari agama ini. Yang suka berpalsu ria itu lihat aja, tengoklah. Kenapa bisa demikian? Selamat malam. Kenapa bisa demikian? Karena memang di dalam kitabnya itu diajarkan untuk berpalsu-palsu demi untuk mengajarkan Yesus. Di dalam 1 Timotius 1 nomor 18 itu jelas itu. Filipi 1:18 Bang Da. Ya, Filipi, betul. Filipi 1. Jadi dengan maksud menipu itu dibiarkan dalam agama mereka, itu boleh menipu dalam agama mereka. Apa yang menipu? Di agama agama saudara itu boleh menipu. Siapa yang menipu? Di dalam agama Anda boleh menipu, saudara. Ya, di mana? Jelas sekali. Yesus kami juga korban. Enggak mungkin. Sekarang begini. Sekarang begini. Yesus, menurut Yesus, apakah dia itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Menurut Yesus. Enggak kan? Tapi karena kalian menipu, kalian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Nah, itulah penipuan yang kalian lakukan secara sistematis. Itulah. Padahal Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba. Kalian mengatakan sebelum dunia ada, dia sudah ada. Mana dalilnya? Yesus itu ada nanti setelah Yohanes 1 nomor 14 menjadi daging. Oke? Makanya Bang tidak mengerti nih Bang, Alkitab kita. Kok enggak ngerti? Sebelum Yesus menjadi daging, sudah dia apa rupanya? Baru ini masih lagi Abang berdebat mengenai. Betul. Sudah tahun baru masih juga kalian itu menipu. Sudah tahun baru Bang. Sudah tahun baru 2025. Sudah Bang. canggih hidup ini, masih menyembah bayi kalian itu. Gimana ceritanya? Coba. Oh, kita menyembah Tuhan. Bayi Tuhan yang kamu sembah, bayi Yesus yang kau sembah. Bayi Yesus yang kau sembah. Bukan cuma tubuhnya saja Bang, tetapi namanya. Nah, itu dia. Nama Alhamdulillah kamu sudah mengakui. Lihat teman-teman, dia sudah mengakui. Bukan cuma bayi saja dalam Tuhannya. Filipi 2 supaya dalam nama. Dia sudah mengakui. Sekarang pertanyaannya, yang keluar dari kubur itu siapa? Yang keluar dari kubur itu Tuhan rupanya, keluar dari kubur. Jangan mute dong. Enggak, saya tanya sama saudara, yang keluar dari kubur itu Tuhan? Iya. Itu di mana dalilnya Tuhan keluar dari kubur? Mati dan bangkit, itu proses. Di mana tertulis? Di mana tertulis pengakuan Yesus? Kami lebih berkorban untuk kita semua. Korban untuk kita semua. Korban dari tipu daya orang-orang di bumi, tapi Yesus kami berkorban untuk dosa-dosa kita semua, Bang. Oke. Dengarkan saya saudara Kristen, dengarkan. Bedanya di dalam itu, kitab saudara Ibrani 10 nomor 10, pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Coba Anda jawab. Dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saya tanya, persembahan tubuh Yesus. Tubuh Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Jawab. Tubuh Yesus ini memperingati tubuh dan darah korbannya itu yang pertanyaan saya. Penghapusan dosa. Pertanyaan saya, tubuh Yesus itu kalian imani dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Itu untuk memperingati, tubuhnya itu hanya untuk memperingati. Saya tidak tanya itu peringatan proklamasi Undang-Undang Dasar Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya nggak tanya. Yang saya tanya, tubuh Yesus itu, tubuh Yesus itu, tubuh Yesus itu, saudara, tubuh Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Itu untuk kita, tubuh dan darahnya telah dicurahkan kepada kita untuk penebusan dosa.
Saya tanya, tubuhnya itu Gini, Bang, dipersembahkan abang kepada itu siapa, Solimi. saudara? Bang Kriston, Boleh orang-orang yang mau kamu diam, kamu diam. minta duit, yang tapi Yesus ladenin kita dia. lebih tersolimi. Kamu diam, saya yang ladenin dia. Silakan. Kau tadi bahas Galatia 3 ayat 13. Iya. Hah? Iya. Muhammad yang kau imani sebagai pemberi syafaat itu mati secara terkutuk menurut hukum Taurat yang digenapi Silakan. Kristus. Silakan. Anda Hukum tunjukkan Taurat itu berbicara Oh. kutuk dengan berkat. Iya, silakan saudara. Jadi Tunjukkan. orang Arab yang kau imani sebagai pemberi syafaat atau jaminan surga Tolong dengan syarat tunjukkan menjaga lisan dan dalilnya. kemaluan itu Saudara. mati secara terkutuk. Saudara, tolong tunjukkan dalilnya di Taurat. Nabi Muhammad Lu baca mati secara Lu terkutuk. baca QS 20 ayat 74. Nabimu itu adanya di neraka. Allahu Akbar, Masya Allah. Tolong tunjukkan dalilnya di Taurat Nabi Muhammad itu terkutuk. Allah SWT berfirman dalam surat 20 ayat 74, barang siapa yang datang kepada Tuhan dalam keadaan berdosa, maka neraka jahanam itulah tempatnya. Paham kau? Pertanyaan saya, di dalam kitab Taurat tertulis di mana Nabi Muhammad itu mati terkutuk? Sesuai Galatia 13, hukum Taurat itu berbicara kutuk dengan berkat. Nah, sekarang Yesus itu Galatia Tuhanmu 13 itu ayat 3. Yesus Tuhanmu itu Galatia mati 3 ayat 13. terkutuk. Kristus itu menyelamatkan semua umat manusia. Bahlul, kutanya samamu, Yesus itu Galatia Bahlul. 3 ayat 13. Saudaraku yang Bahlul, kutanya samamu. Jangan kamu, Yesus jangan kamu. itu saudaraku yang Bahlul, kutanya samamu. Galatia 3 ayat 13. Galatia nomor itu berbicara 13 kutuk. itu Yesus itu mati secara mulia atau mati secara terkutuk? Nabimu yang katanya Nabi rahmatan lil alamin, Tidak kenapa ada dia di bisa situ tertulis tentang nabiku, Kutuk yang dihukum Taurat. Bahlul. Tidak ada di situ tertulis tentang nabiku, Bahlul. Penyembah bayi, manusia laknat, biadab, di situ tidak ada tertulis. Malah yang tertulis di situ Kristus. Kristus itu ada dua. Ada yang iblis, ada yang nabi. Oke? Yang mati terkutuk itu iblis, bukan nabi. Alamak, heran saya ini terhadap teman-teman saya ini. Yang mati terkutuk itu bukan manusia, tapi iblis. Tuhan kok mati terkutuk? Tuhan itu mati aja kagak, apalagi terkutuk. Jadi yang mati terkutuk itu iblis. Nah, itu orang Arab yang dari suku Quraisy, penyembah pagan yang kau imani sebagai rahmatan lil alamin, itu mati secara terkutuk menurut hukum Taurat. Dalilnya mana? Kamu tahu hukum Taurat itu hukumnya siapa? Dalilnya mana? Dalilnya. Dari Galatia ayat 13 itu, itu Kristus menyelamatkan semua umat manusia itu dari kutuk hukum Taurat, termasuk nabimu. Nah, hukum Taurat itu untuk sekarang siapa? kalau lo mengatakan hukum Taurat itu untuk Galatia siapa? 13 itu Tuhan Yesus mati dengan cara terkutuk. Saya menantang itu kamu untuk siapa? tunjukin salah satu referensi dari sejarah tentang hukum Taurat itu untuk penyaliban. siapa? Yesus Kristus itu satu-satunya oknum atau satu-satunya Taurat korban. itu untuk siapa? Bahlul, anak ayam. Kamu kalau diskusi hanya karena kebencian, percuma, tidak ada orang yang terima. Saya juga malas. Kalau kebencian, mana ada yang kayak gitu-gitu. Kamu bukan berdiskusi dengan sesama Kristen. Kamu berdiskusi dengan orang yang paham Bible dari akar-akarnya. Sok cantik, tapi jelek muka kau. Kalau mau diskusi, mari bahas apa yang kamu kuasai. Kamu mengatakan Nabi Muhammad terkutuk, mati dalam keadaan terkutuk. Kamu nggak malu rupanya. Sudah jelas-jelas di situ yang terkutuk itu sembahanmu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kucuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang pohon. Siapa itu? Siapa itu yang mati digantung di atas pohon?
Yesus. Nabi Muhammad atau Yesusmu? Larinya kemana-mana. Ayolah kawan, mari belajar sama Bang Zuma. Yuk. Pelan-pelan kita belajar. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Oke, Paman. Iya, silakan. Kita sapa dulu ya. Ini ada Laslo. Selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Laslo, silakan dibuka mic-nya. Laslo jangan L ya. Laslo kalau nggak ada suara saya turunkan. Terima kasih. Tuh kita cari dulu ya. Bang Pardi. Selamat malam, assalamualaikum. Bang Pardi, nggak ada. Sabar. Yang teman-teman yang Islam jangan request dulu guys. Ini terlalu banyak yang request. Selamat malam Titik. Assalamualaikum. Islam. Titik. Assalamualaikum Bang Handi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, menikmati hujan-hujan. Hujan ya di sini. Entah gue boleh. Tanya lanjutan ke jolo. Nah gitu boleh. Mandi-mandi hujan ki malam. Iya. Pakai popok. Ya, Assalamualaikum. Selamat malam. Iya. Kalau ada nanti salah waktu. Iya. Satu ayat suci Al-Quran lah buat orang di luar sana yang merindukan suara Bang Juma. Itu doang sih permintaannya kalian. Insya Allah Bang Andi. Insya Allah. Kapan kita bahas ini Isa dan Islam? Bang Andi. Iya. Isa dan Islam. Iya, ini misionaris itu. Websitenya Oten. Iya, Oten penyesat. Perlu itu kita bahas dari dulu itu, belum kita jadi apologet sudah lebih dulu dia ngambil posisi menyesatkan umat. Ada musik, aduh susah kan. Yang panas itu yang perlu dibahas itu adalah Yesus versus Yesus. Yang ngaku-ngaku ya. Halo Kujeng, selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam. Kujeng. Halo. Gak ada suara, oke. Iya, saya informasikan ya teman-teman. Ini informasi dari saudara kita, Ibes. Ada infak dari sahabat Ardian Sigit Purnomo sebesar 1.500.000 untuk mendukung pergerakan API Apologet Islam Indonesia. Dinda Ibes, terima kasih, sampaikan salamku kepada saudara kita. Makasih. Melvin, selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam. Melvin, halo. Kenapa nih yang naik nggak ada suara semua ya? Di Rumi Kapang. Oh, screenshot. Bicara aja Bang Melvin. Ngomong aja Bang. Bang Melvin panggilan pertama, Bang Melvin panggilan kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Saya idola sama Bang Zuma, terpencet. Oh, Masya Allah, screenshot makasih. tadi Bang. Salam kenal ya. Ya, Assalamualaikum Bang Zuma, selalu sehat-sehat Bang Zuma. Ya, makasih Bang. Oke Bang, makasih ya. Kita tunggu Oten dulu ya Bang ya, biar diskusinya berjalan. Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Saya dari Malaysia, Sabah. Iya Bang. Dari Sabah, Malaysia. Oke, terima kasih Bang, mendengar saya Bang kasih Juma. waktu 1 menit Bang ya, ini kayak ada Oten. Oke. Foto Oten ini. Saya mendoakan semoga terus api terus
terus berdiri. Amin. Menangani semua permasalahan penyimpangan ini, dan kita di Malaysia sentiasa mendukung usaha API ini, insyaallah. Amin. Jadi itu sih Terima kasih Bang. Semoga terus berjaya. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang X-Men, makasih ya Bang ya. Ya, terima kasih host. Baik Bang. Next ada Pak Misel ini, udah pasti Kristenable ini pastinya ya. Selamat malam Pak Misel. Selamat malam. Ya. Ya, untuk saudara Zuma saya siap meminta untuk tetap berdakwah dengan jalur yang benar ya, berdasarkan apa yang engkau yakini. Siap. Ya, begitu saja. Jadi saya harap agar organisasi yang kau pimpin itu tetap berjalan. Kalau memang mau tetap berjalan, berdakwalah dengan jalan yang kau yakini, bukan dengan menghujat atau framing ya. Siap. Ya. Kalau menghujat atau memframing, saya pribadi walaupun gelisah, saya lihat lucu sekali. Mohon maaf ya, saya hanya bisa berkata lucu sekali. Tapi kalau kamu memilih itu ya silakan saudara semua. Banyak orang yang mungkin akan bingung nantinya. Iya, jadi saya tanggapi ya. Islam ketika berbicara mengenai Kristen itu bukan menghujat, tapi menjelaskan tentang Kristen. Memang kelihatannya kayak menghujat, seperti Tuhan punya nonot, Tuhan jadi mayat, Tuhan jadi bayi. Sekarang saya tanya, Tuhan mati terkutuk. Pantas tidak? Itu. Pantas. Apanya? Oh, tidak pantas. Tidak pantas Tuhan begitu modelnya. Anda berbicara pantas. seperti itu, apakah Anda pantas berbicara seperti itu? Padahal Nah, justru harusnya Anda tanya itu kepada diri Anda, pantaskah seorang manusia menyembah kepada bayi manusia? Saudara, karena saya yang sudah saya biarkan Anda berbicara. Tidak Udah, sesuai Anda diam. Ini giliran saya dong, giliran saya. Ya udah, jadi Kristen itu nggak dihujat. Kristen itu lahir dari awal sudah hinaan. Dia dihina. Diam. Silakan bicara. Diam saudara, diam dulu. Jangan sakit hati karena memang fakta begitu. Enggak, orang itu gimana sakit hati. Kristen katanya lahir di tengah-tengah Bani Nanti Israel. saya tanya ya tentang imanmu ya. Jawab. Sakit hati. Sakit hati. Kristen itu lahir di tengah-tengah Bani Israel. Siap undang-undang yang mengangkat. Kristen lahir katanya di tengah-tengah Bani Israel. Tetapi sayangnya Bani Israel tidak mengakui agama Abu Dazarah, Bani Kunarion. Ya, Yesus mengatakan Kristen itu hanyalah seekor anjing. Jadi bagaimana mungkin Anda itu mau mengatakan agama Anda itu bukan sesuatu yang nista hina? Dari dasarnya memang sudah dihina. Penyebutan Kristen itu saja itu penghinaan orang-orang yang ada di Antioquia terhadap pemakan babi. Paulus dari awal di suratnya Galatia 2 nomor 14 lebih dulu mengatakan orang-orang yang tidak bersunat Kristen itu adalah kafir. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Jadi Kristen itu bukan dihujat, enggak. Kristen itu memang begitu modelnya. Sudah dicetak dari sana. Mau kayak mana? Tuhannya bayi, Tuhannya disunat, Tuhannya ditampar, diludahin, diseret, ditelanjangin, ditonjok, digantung, dikubur. Mau kayak mana? Memang sudah kayak begitu takdirnya. Jadi orang berbicara mengenai tai, kotoran, tidak bisa kita berbicara mengenai sesuatu yang harum. Kalau kita membahas tentang tai, yang kita bahas sesuatu yang busuk. Jadi ketika kamu dibahas, jangan aku katakan kita menista, kita memframing, memang sudah busuk dari sana. Bagaimana ceritanya kita mau bahas yang baik-baik? Sementara asalnya dari sesuatu yang busuk. Tuhan dibunuh, bangkit dari kubur, jadi Tuhan sembahan. Kayak mana? Oh, orang sehat mana yang bisa menerima itu? Tuhan jadi mayat. Pada hari ketiga keluar dari kubur. Awel banget sih. Emosi dia kan ujung-ujungnya emosi kan. Diskusi dong. Ini kita diskusi. Emosi ujung-ujungnya. Panjang, kamu panjang. Makan dulu kan? Ya kan? Diazab kan? Dianya juga kena azab. Lu juga kena. Dik, kasih gua moderator. Halo. Iya, moderator biar kita bantu cek di bawah.
Iya, halo Bang Sibar. Ada aja tuh bocah itu. Bisa gak sih kalian diskusi itu baik-baik, bersahabat gitu loh, jujur, jangan melawan yang data yang ada. Kalau disampaikan bahwa ada yang terkutuk di tiang salib, ya jangan marah lah, kan datanya jelas. Ada sebenarnya itu nggak marah sama kami, marahlah sama Paulus yang menulis kayak gitu. Nah kalau kau sudah marah sama Paulus, kalau nggak suka ya tinggalkan data itu. Berhenti jadi Kristen. Memang nasibmu kayak gitu, nah terimalah ya. Jangan marahi kami, marahi yang menulis gitu loh. Lanjut. Betul itu Bang Hadi. Mereka memang sudah dihinakan di bumi ini, sudah dihinakan di bumi ini. Allah sudah janji, bahkan di dalam kitabnya mereka yang mereka ambil dari agama lain, di dalam kitab Yeremia, di situ dikatakan di Yeremia 23. Saya bacakan pelan-pelan saudara-saudara. Ya, di sana dikatakan bahwa Aku Tuhan akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Apa sebabnya? Karena mengikuti nabi palsu dari Yerusalem. Dalil, baca Yeremia 23. Kenapa kalian selalu kayak begitu? Ya karena Tuhan sudah mengutukmu, baik dari Al-Quran maupun dari Bible-mu itu sendiri. Kitab yang kamu ambil dari agama lain kau tidak pernah baca. Yeremia 23 itu berbicara mengenai nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem. Kemudian karena mereka kemudian tidak meninggalkan kemungkaran yang Tuhan datangkan kepada mereka, maka Tuhan mengatakan, maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku, kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Untung ada Islam di sana. Kalau tidak ada Islam di sana, kota yang dibuang ini akan menjadi puing-puing mati yang tak bertuan. Oke? Itu dalil. Dalil yang Anda genggam tiap hari, Anda bawa gaya-gayaan. Wah, bawa kitabnya orang Yahudi seakan-akan kalian itu bagian daripada mereka. Padahal bukan. Di situ jelas dikatakan, aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal, yang tidak akan terlupakan. Al-Quran pun mengatakan demikian. Seibarat orang kafir itu kau sampaikan seperti binatang yang hanya mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa makna daripada suara tersebut. Itu Al-Quran yang mengatakan. Jadi jangan sakit hati. Saya menjelaskan kotoran itu bau, busuk, tak akan pernah harum. Oke? Jadi naik ke sini nggak usah bermanis-manis. Kamu lagi berhadapan dengan Bang Zuma. Bukan berhadapan dengan jemaat yang bisa kau tipu dengan mulut manismu itu. Silakan naik dengan ilmu, dengan data. Ya, kalahkan saya dengan ilmu, jangan dengan congor. Paham, Oten? Ya, silakan Dinda yang lain. Oke, Abah. Ini mungkin ada beberapa moderator nggak bisa nerima tamu ya, karena ini akun satuku juga nggak bisa terima. Ya, Bang. Bukan ya, saya hapus ya. Bang. Abang Juma buat. Iya. Dari mana? Siapa ini? Sida Bariba. Mana Bang? Halo Bang Juma. Boleh saya tanya Bang Juma? Boleh. Sida Bariba Kristen ya? Ini Bang Juma. Oh ya, udah ada salah. Halo. Iya Bang. Kumaha naon? Agak tuh agak roh. Gimana Dinda Alfi, ada yang mau dijelaskan dek? Silakan. Ya, toh. Silakan Dinda. Orang Muslim haram nggak Bang? Aduh, Dinda Alfi ini jaringan dia ada di atas ini, di samping host. Iya. Sidanya masih ngomong itu. Jadi gini teman-teman, kalau dikatakan umat muslim lah yang menistakan atau menghujat, coba kita perhatikan di Filipi pasal 2 butir ke-6. Di sini nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai suatu milik yang harus dipertahankan. Kalau kita melihat ya pada tafsiran dan catatan Matthew Henry ini kalau kita belajar di Bible Study, dia itu adalah seorang komentari yang berotoritas yang hidup pada awal abad ke-18. Ini dari sekte Protestanisme. Jadi dia itu memberikan gambaran tentang Kristus ya, bahwa Kristus itu mengambil rupa seorang hamba. Kristus itu dibesarkan secara sederhana
mungkin turut mengerjakan pekerjaan yang orang anggap itu sebagai pekerjaan ayahnya. Seluruh hidup Kristus adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan niskita. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Nah, jadi kalau dikatakan umat muslim yang menista seorang Yesus Kristus, sabar dulu. Matthew Henry pun mengatakan Kristus itu hidup dari sedekah gitu. Nah, lalu yang kedua, tadi Bang Zuma menarasikan bahwa Kristen itu dulunya memang sebagai kata hujatan atau sindiran. Alfi bantu ya datanya. Pada kisah para pewarta pasal ke-26 butir ke-28, kalau kita lihat di footnote Yerusalemnya, Kristen itu masih berupa nama sindiran. Ya, sekali lagi kisah para rasul 26-28, Kristen itu masih berupa nama sindiran. Makanya orang-orang non-Yahudi kalau kita lihat pada leksikon Kristianos itu adalah the name was first given to the worshippers of Jesus by the Gentiles. Kristen itu adalah nama yang diberikan kepada para penyembah Yesus dari non-Yahudi. Jadi kalau dikatakan muslim kami menghujat Yesus, jangan gitu dong, limbah Yunani. Enggak. Itu dari kalangan kalian yang menistakan sendiri. Itu aja Bang, silakan. Alfi standby. Jadi mereka limbah. Mereka limbah Yunani. Bagus juga ya. Ya, ini ada saudara Yasifa. Yasifa, selamat malam. Panggilan pertama. Yasifa, panggilan kedua. Yasifa, panggilan ketiga. Oke, nggak ada. Jaringannya Bang. Tata. Tata Sarah, panggilan pertama. Tata Sarah, panggilan kedua. Tata Sarah, panggilan ketiga. Nggak ada juga. Tata Dado. Jadi selain mereka itu limbah Yunani, mereka itu kalau di ilmu sains disebut makhluk Homo sapiens Tropus erectus, makhluk pengendus telinga dan pemakan ketombe. Semalam ada yang marah dibilang pemakan kutu. Nah, ini Oten ini baru Oten ini, Laskar, Aldos. Ngamuk gue bilang gitu. Halo. Ke pemakan kutu tawa ini monyet gitu pemakan kutu gerunda. Bro Juma. Siap, saudara Laskar kesiangan, silakan Bang. Ya, Bro Juma sehat. Sehat. Oke. Bro, itu dicariin tuh di roomnya Edis TV. Oh ini kan babunya Edis. Sudah berapa kali saya diskusi sama dia. Terakhir diskusi sama dia kan nangis dia itu. Ngapain? Tapi ada tadi pengikut Bro Juma berkata, saya sudah menganggap Juma kalah karena sudah mengangkat Al-Quran di kepalanya. Katanya gitu. Ya nggak apa-apa. Gimana salah. Umat Islam itu sudah diatur sedemikian rupa adanya dalam setiap kondisi. Nggak ada yang kalah-kalahan. Nggak ada yang kalah-kalahan. Karena bahasa agama ini sampai kiamat nggak bakalan selesai. Iya betul. Karena iblis betul, selalu berdampingan dengan manusia. Iya betul. Karena harus ada yang jadi bahan bakar di neraka dan ada yang jadi penikmat di surga, ya kan? Betul sekali. Itu hakikat manusia. Yes, benar itu. Nah, yang diusir Yesus masuk ke dalam neraka itu di dalam kitab saudara itu siapa? Oten, Kristen. Nah, kenapa kalian tidak sadar? Udah jelas tertulis di dalam kitab kalian, Kristen diusir ke neraka. Kenapa nggak tinggalin Kristen? Karena iblis telah meliputi semua sendi-sendi kehidupan saudara. Itu, masalahnya itu di situ. Kehidupan kalian udah diselimuti dengan tipuan iblis. Sehingga kalian tidak sadar. Hal yang tertulis dengan nyata pun kalian tidak paham. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan. Di situ kurios kan? Berarti memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, penghormatan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Ada nggak kehendak Bapa agar menyembah Yesus? Tak ada, tapi kalian sembah. Ada nggak kehendak Bapa agar kalian makan babi? Tak ada, tapi kalian makan babi.
Adakah kalian itu kemudian menjadi kehendak Bapak menjadi Kristen? Gak ada. Tapi kalian jadi Kristen. Semua yang kalian lakukan bukan atas kehendak Bapak. Kemana pergi kalian nantinya? Kata Yesus, bukan kata saya. Ke neraka jahanam. Adakah kalian sadari itu kawan-kawanku, saudara-saudaraku? Tidak. Kalian tidak mau sadar itu. Kenapa? Kalian ego. Apa bedanya dengan iblis? Apabila kamu tidak menghormat kepada Adam, kau akan ke neraka. Iya, nggak apa-apa ya Rabb, nggak apa-apa ya Tuhanku. Yang penting, aku puas dengan keadaanku. Tidak mau aku sujud kepada Adam, nggak mau. Biarin aku ke neraka. Samalah keadaan kalian hari ini. Udah diusir oleh Yesus. Nyata-nyata kalian diusir dalam Bible. Ada kalian bergeming dengan usiran itu? Enggak. Kalian mencari alasan. Oh, itu kan ini, itu kan ini. Padahal sudah jelas tertulis di situ. Tapi kalian tidak mau peduli. Bedanya dengan iblis apa kalian ini? Kira-kira bedanya apa? Iblis tahu neraka itu pedih. Iblis tahu mereka akan masuk ke dalam neraka. Kalian juga tahu neraka itu pedih dan kalian tahu juga kalian akan masuk ke neraka berdasarkan Bible. Tapi ada kalian bergeming? Tidak. Orang Islam datang kepada kalian, mengajak kalian menuju kepada kebenaran. Ada kalian terima dengan baik? Tidak. Kalian malah hujat, kalian nistakan, dan seterusnya. Kalian sombong, angkuh terhadap kebenaran. Jangan lari ke Al-Quran deh, ke Bible aja dulu. Adakah aspek kebenaran yang telah kalian lakukan berdasarkan dengan ajaran Yesus di dalam Bible? Adakah? Mana? Mana? Bisa enggak kalian itu lurus sedikit aja berdasarkan dengan ajaran Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ada nggak kalian mau dudukkan perkara ini dengan lurus sedikit aja? Di mana kalian bukan Bani Israel dan Yesus mengaku diutus hanya untuk Bani Israel. Adakah kalian bisa berdamai dengan itu? Enggak. Kalian banyak alasan. Oh, kami disuruh domba-domba. Kan masih ada lagi domba-dombaku di luar daripada Yerusalem. Hei, Anda manusia bukan? Anda punya otak bukan? Kenapa nggak dipakai otak itu, diolah otak itu sehingga menjadi sebuah akal yang berfungsi? Sepada. Cobalah sedikit, berpikirlah sedikit, gunakanlah akal sedikit, supaya kalian itu nggak nyesal nanti di akhir. Ayo, Yesus mengusir Kristen di dalam Bible, kalian nggak mau sadar? Coba, gila nggak tuh? Kalau di dalam Al-Quran jelaskan bahwa orang-orang beriman itu kelak nanti masuk ke dalam surga. Makanya kami beriman. Orang-orang kafir itu nanti kelak masuk ke neraka. Makanya kami tidak kafir. Sebaliknya, di dalam kitab kalian, orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, menubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, diusir ke neraka. Tapi kalian tidak mau tinggalkan keadaan itu. Sakit kan? Al-Quran mengatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati kalian itu ada penyakit. Mengapa saya katakan kalian ada penyakit? Udah jelas-jelas rambunya di situ tertulis. Ini belok kanan, ini belok kiri, ini pendakian, ini penurunan. Kalian lawan. Lampu merah kalian tabrak. Ada hal apa demikian? Karena ada sesuatu yang kalian simpan dalam hati kalian. Apa itu? Iblis. Ya, oke, Bang, kita sapa dulu ini. Tadi dia mau cari sepeda. Kita nggak jual sepeda di sini, Bang. Bukan keren. Sepada. Dia jual sepeda. Aduh, sepada. Iya, betul. Dia cari sepeda. Iya. Nanti Bang ya, dapat sepeda. Sepada. Waspadalah dengan penyesat konten. Lanjut. Silakan Bang. Boleh bertanya? Iya. Saya berharap begitu Anda bertanya ada alat untuk menampung jawaban saya. Silakan. Oke, siap. Di penyalipan itu katanya Isa tidak disalibkan tapi digantikan. Siapa yang digantikan orang tersebut? Siapa yang digantikannya? Akidah di dalam Islam itu tidak diterangkan yang menggantikan. Akidahnya. Kenapa nggak dijelaskan? Kenapa nggak dijelaskan? Kenapa tidak diterangkan? Oke, karena sudah keciduk orang yang kemudian menyembah pengganti daripada Nabi Isa alaihissalam. Maka itu yang dibantah. Kalian mengatakan yang dibunuh itu adalah Nabi yang lahir di tengah Bani Israel. Itu yang dibantah. Bukan.
Bukan Iya, itu yang bukan. mereka bunuh. Siapa? Siapa? Ya itulah yang kalian Ini sembah. siapa namanya? Siapa yang kalian sembah? Yang digantikan itu siapa? Siapa yang kalian sembah? Lah, yang digantikan itu siapa? Saya tanya, siapa yang kalian sembah yang mati di atas tiang salib? Namanya siapa? Kalian kan tidak percaya. Enggak, bukan. Ada penyaliban itu. Di Anak Al-Quran Allah. mengatakan ada penyaliban itu. Ada Penyaliban itu ada. Anak Allah. Kalau Siapa itu? Anak Allah. Itu gelar dari kalian. Saya Iya. tanya sama saudara, siapa yang disalib menurut kalian itu siapa? Kok menurut? Ya memang kami yang disalibkan itu anak Allah. Namanya siapa? Itu siapa? Namanya siapa yang disalib itu? Siapa? Namanya siapa yang disalib itu? Siapa? Sudah saudara. jelas loh. Saya kasih Siapa tahu namanya? tadi. Siapa namanya? Loh, saya kan saya bilang tadi anak Allah. Itu yang Siapa disalibkan, namanya? Itu gelar anak dewa. Itu gelar anak dewa. Yang saya tanya, namanya siapa? Kan lebih dulu Kristen kan daripada Islam. Dan Kristen mengatakan yang disalib itu adalah Yesus kan. Al-Quran saya mengatakan ketika Nabi kami dengar, ketika ini yang tidak di ketika Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa diangkat ke langit, tidak disalibkan, tetapi disalib oleh orang yang menggantikannya, rupa-rupanya kalian mengimani orang yang disalib itu namanya Yesus. Jadi kalau saya sebagai Islam ditanya, siapa nama yang menggantikan Nabi Isa? Yesus. Nama daripada pengganti Nabiku Isa alaihissalam menurut kepercayaan orang Kristen itu adalah Yesus. Nabi Isa alaihissalam naik ke langit digantikan kemudian oleh Yesus. Nabiku diselamatkan, Yesusmu yang menggantikan. Selesai perkara bukan? Selesai kan? Ngapain kau memperbodoh diri? Siapa yang menggantikan Nabi Isa? Padahal kau sendiri sudah tahu yang disalib itu Yesus. Itu namanya kablamats dalam bahasa Yunani. Yang disalib menurut kamu Yesus. Nabi Isa bukan Yesus. Nabi Isa diangkat ke langit, siapa yang menggantikan? Tanya diri lo. Yang disalib menurut lo itu siapa? Namanya Yesus. Berarti itu dia oknum yang menggantikan Nabi Isa. Kuclu, kablampets. Makin hari makin bahlul, makin hari makin jahil, makin dongok. Zaman modern masih juga bertanya, siapa yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam? Satu, Nabi Isa terselamatkan. Dua, penyaliban terjadi. Lu adalah orang yang mengimani keadaan secara histori, katanya. Nah, secara histori yang disalib itu siapa menurut kalian? Yesus. Kenapa kau bertanya? Siapa yang menggantikan nabimu, Nabi Isa? Kan kau sudah imani penggantinya. Siapa coba yang disalib menurut kamu? Yesus. Ya itulah penggantinya, kucluk. Nah ini. Makanya kalau terlalu banyak makan manusia yang kayak gini. Oke, Abang. Ya, silakan. Kita sapa dulu ya. Aldous, selamat malam. Assalamualaikum. Kalau Islam silakan dibuka mic-nya. Welcome to Mobile Legend. Tinjiku tidak akan pernah meleset. Orang gila. Ini orang ini kalau hidup di zaman Paulus jadi penulis surat juga dia. YNT, selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam. YNT. Kalau nggak ada suara aku turunkan ya. Makasih. Besta, selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam. Besta. Kayak nama tepung ya. Udah, makasih dong Besta. Nih. Ya, selamat malam Bang Josmas. Bang Josmas Yombing. Halo Bang. Halo Bang. Oke. Ada suara saya kedengaran?
Aman. Ya, kita iklan dulu ya, sahabat-sahabat sekalian. Saya umumkan di sini, tepatnya tanggal 30 hari Kamis, saudara kita kemudian Nora Aritonang itu ada undangan dari pihak kepolisian untuk klarifikasi terkait dengan tuduhan Dokmen bahwa beliau itu melakukan penistaan, diduga melakukan penistaan. Hari Kamis tanggal 30 beliau diundang kemudian oleh pihak kepolisian dan insya Allah beliau hadir. Untuk itulah kemudian saya menghimbau kepada sahabat-sahabat sekalian untuk mendukung doa kiranya Allah melindungi beliau sehingga niatan daripada Dokmen orang-orang kafir laknatullah ini itu untuk memenjarakan beliau itu tidak diijabah, tidak dikabulkan kemudian. Mudah-mudahan Allah mempermalukan musuh-musuhnya ya saat ini juga dan saat-saat yang akan datang. Ukhti Nora, seorang mu'allaf yang memiliki anak-anak kecil, dan beliau juga itu adalah seorang ibu yang membesarkan anaknya tanpa suami ya. Untuk itu saya mohon dukungan teman-teman sekalian yang ingin membantu beliau, pergerakan beliau, silakan. Insya Allah kita amanah untuk disalurkan bantuannya ke Apologet Islam Indonesia agar supaya Ukhti Nora bisa dikawal oleh ormas yang ada di sana. Alhamdulillah kami dari Apologet Islam Indonesia sudah memberikan bantuan berupa perlindungan dari kuasa hukum, dan juga dari Opung Rambe akan menurunkan puluhan kuasa hukum yang akan mendampingi beliau. Nah, kita mohon supaya sahabat-sahabat dimanapun berada, ketika para pejuang ini ada yang kemudian ingin dicelakai oleh orang-orang kafir, maka kewajiban kita kemudian untuk bahu-membahu membantu seikhlas kita untuk membantu mereka. Umat Islam di Indonesia ini 200 juta lebih. Saya yakin kalian tidak mau kemudian salah satu dari pejuang Islam yang menegakkan kemudian ukhuwah, bagaimana kemudian persaudaraan umat Islam ini itu bisa terjalin dengan baik di negara yang kita cintai ini, itu mau kita supaya beliau itu terjadi sesuai dengan diinginkan oleh orang-orang kafir. Tentu kita tidak ingin. Kita tidak ingin kemudian orang-orang kafir, pemakan babi, pemakan anjing yang menista Islam, joget-joget di depan Ka'bah, gambar Ka'bah, kemudian dia menyanyikan lagu rohis, lagu rohaninya bersama dengan teman yang pakai hijab, lalu malam Natal bakar babi bersama dengan mengaku Islam. Tentu kita tidak mau. Mari kita satu komando, bantu Ukhti Nora, dukung beliau. Jangan kita biarkan saudara kita dalam keadaan sempit. Kita banyak, kita di Indonesia ini banyak, belum lagi yang ada di luar negeri. Mari, insya Allah melalui Apologet Islam Indonesia, niatan kita ini bisa terijabah kemudian untuk membebaskan Ukhti Nora dari jerat diskriminasi yang dilakukan kemudian oleh Dokmen, yang beliau hanya kemudian mencoba untuk menghindarkan umat Islam dari gerakan pemurtadan dan penistaan-penistaan yang dilakukan oleh Oten laknatullah di sosmed. Tetapi kemudian si Dokmen itu justru menganggap itu adalah sebuah penistaan. Sedangkan nyata di depan kita penista-penista Islam di sosmed itu menjamur, tetapi tidak sedikit pun kemudian penista yang masih kemudian melancarkan aksi-aksi penistaannya itu tersentuh. Sedangkan Ukhti Nora jelas-jelas tertulis dalam Bible apa yang diuraikan itu dipanggil kemudian, meskipun itu masih undang klarifikasi, tetapi kita umat Islam harus memperlihatkan kemudian kepedulian kita kepada sesama Muslim. Ingat saudara, orang Kristen bernama Dogma menginginkan Ukhti Nora masuk penjara karena tuduhan penistaan. Akankah kita ridho? Akankah kita mau? Akankah kita rela kemudian? Tentu tidak mau. Untuk itu saya mengajak, mari kita berikan infak terindah kita untuk beliau. Silakan di rekening API Apologet Islam Indonesia, karena kita ini adalah satu komando, satu pergerakan kemudian, insya Allah kita akan amanah. Mungkin Bunda Rahma bisa menyebutkan nomor rekening daripada Apologet Islam Indonesia. Silakan sahabat-sahabat sekalian. Baik, Jangan biarkan saudara kita kemudian dipenjara hanya oleh karena kebencian mereka disebabkan Ukhti Nora mengungkap semua tabir rahasia yang kemudian mereka sembunyikan. Sebaliknya, justru yang melaporkan
Ini yang harus kemudian masuk ke dalam bui, karena dia sudah nyata melakukan peperangan nyata di sosmed terhadap agama Islam. Dengan dia berjoget, dia merencanakan joget ria di depan gambar Ka'bah. Dia sudah berencana sebelumnya dengan memutar lagu Rohis Kristen di depan Ka'bah. Kemudian dia temannya pakai hijab, menyanyi-nyanyi tentang lagu Kristen. Kemudian malam Natal dia mengatakan bakar babi, masak babi bersama dengan orang yang Islam. Itu adalah penistaan yang sudah nyata di depan kita sebagai umat Islam. Akankah kita tinggal diam? Penista Islam justru mau menjerahkan saudara Islam kita yang memperjuangkan akidah. Hayo, mari saya menghimbau kepada teman-teman. Silakan berikan impact terbaik saudara. Karena dana ini juga akan kita pakai untuk melakukan sliding gunting. Artinya kita akan melakukan aksi penistaan nama baik, pencemaran nama baik. Ketika tuduhan bahwa kita telah menista tapi ternyata tidak terbukti penistaan itu, maka kita ada hak sebagai warga negara untuk melakukan lapor balik pencemaran nama baik. Dia sudah menghebohkan Indonesia, menghebohkan dunia dengan tuduhan bahwa kita melakukan penistaan tapi tidak terbukti, maka dia harus mempertanggungjawabkan kemudian tuduhan itu, karena itu adalah penistaan terhadap nama baik kita sebagai apologet Islam Indonesia. Dan juga bukan hanya sekedar oknum di Islam ini atau pendebat di Islam, bahkan yayasan Islam pun dinistakan oleh beliau, dihinakan oleh beliau. Untuk itu mari sahabat-sahabat sekalian, silakan berikan impact yang terbaik kita untuk saudara kita. Kalau kita tidak mampu ikut di medan perang, minimal kita mensuplai kemudian bantuan kepada teman-teman kita yang terancam untuk diperkarakan oleh pembenci-pembenci Islam. Ingat saudara, mereka adalah pembenci Islam dan mereka kemudian menginginkan oknum Islam, pembela Islam itu terjerumus, terpenjarakan. Untuk itu sekali lagi, apakah kita mau orang-orang kafir laknatullah, oknum-oknum kafir laknatullah ini merdeka, tertawa, terbahak, merasa menang karena berhasil menjebloskan saudara-saudara kita? Tentu kita tidak mau. Dan insya Allah ini tidak akan terjadi. Kita hanya butuh waktu kemudian, dan kita hanya butuh persatuan umat Islam kemudian untuk meringankan beban saudari kita Ukhti Nora. Beliau ada anak kecil yang beliau tinggalkan dari kota tempat beliau menuju kepada kota Medan. Mari saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk ikut berpartisipasi. Silakan di rekening BNI milik Yayasan Apologet Islam Indonesia. Silakan Bunda Rahma, terima kasih. Oke, baik Guru, terima kasih. Jadi baik ya saudara-saudaraku sekalian yang 4,5K ini ya, Masya Allah ya. Jadi mari kita mendukung pergerakan ini ya, membantu saudari kita Bunda Nora ya yang ada undangan untuk klarifikasi. Baik seperti yang dijelaskan tadi Gurunda, mari kita mensupport. Jadi tolong supportnya, dukungannya. Jadi saudara yang ingin memberikan dukungan segera di nomor rekening API ya, nomor rekening API APII ya, yayasan kita ini ya, di nomor rekening 75 kali 51770 itu BNI ya. Kemudian atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia, Yayasan Apologet Islam Indonesia di Bank BNI. Udah kita tulis ya, udah aku tulis di bawah ya teman-teman. Jadi tolong ininya ya, supportnya. Dituliskan nomor rekeningnya, betul. Iya. Teman-teman di YouTube juga silakan dituliskan nomor rekeningnya, nanti kita akan pin nomor rekening tersebut. Oke, makasih Ahmad Junior. Lanjut, Bunda. Ya, jadi nomor rekeningnya udah kita sematkan di bawah Bang, saudara-saudaraku ya. Jadi itu ditujukan ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dimohon bantuan dukungannya saudara-saudaraku ya. Kita harus bersatu supaya bagaimana cara agar saudari kita Ibunda Nora ini enggak terjerat ini ya, karena memang yang disampaikan itu berdata. Jadi kita doakan dan sambil memberikan support berupa sesuai dengan kemampuan kita saudara ya. Jadi seperti yang himbauan tadi dari Gurunda sendiri yang menyampaikan ya. Terima kasih. Tuh saya sematkan di bawah ya teman-teman. Ya, nanti bukti ininya, transfernya itu boleh langsung ke nomor rekening ke nomor HP Bang Handi atau Bunda Rahma. Silakan. Iya, boleh.
Ya, supaya kami juga mengenal antum semua, baik yang ada di YouTube atau yang ada di TikTok, kami mengenal, oh ternyata sahabat kita ini orangnya yang kemudian memberikan impak kepada kita. Gitu sahabat-sahabat sekalian. Apakah dikasih catatan, Gurunda, kalau tujuan mereka, impak mereka ini atau sedekah mereka ini apa dikasih catatan bahwa ini untuk tentang hukum yang menimpa, persoalan hukum yang menimpa Bunda Nora, atau enggak usah? Gimana Bunda Rahma? Apakah dikasih catatan bahwa ini teruntuk mendukung? Iya. Ya mungkin kayak biasa ada ekor di belakangnya nominalnya gitu, 99 atau pakai keterangan. Ya betul. Ya gitu ya, supaya atau nggak usah. Kita rancu dalam mencatat. Nah, ya kalau misalnya untuk Bunda Nora, tolong dikasih catatan. Ini untuk mendukung Bunda Nora, begitu. Karena banyak yang berimpak itu kepada para mu'alaf juga yang bersyahadat, baru bersyahadat teman-teman ya. Jadi supaya kita catatannya nggak keliru gitu loh. Ribet. Ya terserah deh kalau ribet. Yang penting kami tunggu ya, kami tunggu. Terima kasih Mbak ini ya, Masya Allah ya. Oke, alhamdulillah, Masya Allah. Dari Sadli ya, Sadli pula. Hamba Allah bernama Muhammad Sadli itu menyiapkan dana untuk pergerakan ini. Alhamdulillah, berapa Sad? 10 juta ya? 10 juta, Masya Allah. 10 juta, wah Masya Allah, Allahu Akbar. Silakan teman-teman yang ingin kemudian ikut berpartisipasi mengikuti jejak Bang Sadli, host kita ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Keren. Silakan. Tapi ya sesuai kemampuannya kan Gurunda. Iya. Tapi saat ini seorang pengangguran, dia cuma makan tidur aja, itu nggak ada kerjanya kok bisa 10 juta dia kan? Masa yang lain nggak bisa, gimana sih? Pengangguran sukses. Aku punya Pak Bom apa? Gimana? Aku punya Pak Bom, jadi aku sering ngepet dia kan? Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ya, hamba Allah. Jadi mungkin begini ya Gurunda, ini untuk bantuan hukum kepada apologet gitu aja ya, jangan disebut. Iya, betul. Karena bantuan mereka hukum untuk para apologet, gitu teman-teman catatannya. Benar sekali. Masya Allah, Masya Allah. Kita doakan teman-teman kita yang ikhlas kemudian memberikan infak sedekahnya untuk pergerakan ini. Kita doakan benar-benar kita lantunkan dalam hati kita, kalbu kita yang paling dalam. Ya Rabb, teman-teman, sahabat-sahabat kita yang ikut berpartisipasi agar diangkat penyakitnya ya Allah. Diangkat penyakitnya, penyakit hati, penyakit jasmaninya diangkat, disembuhkan oleh Allah. Dimudahkan seluruh urusannya ya Allah. Jadikan semua keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, agar diberi oleh Allah kenikmatan, keselamatan ya Allah, yaitu nikmat jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Gurunda, ada yang minta. Sahabat, iya, silakan. Mungkin dia minta ini ya, karena dia minta nomor WA dari saya. Mungkin dia mau tunjukkan bukti transfernya ya. Oke teman-teman, saya sebutkan ya nomor WA saya kalau ada yang mau mengirim bukti transfer. 0895 plus 280 90 plus 792. Nah gitu teman-teman ya. Oke, aku catat aja di bawah deh. Nih mungkin ada yang mengirim supaya kita tahu bahwa ini saudara ini ya. Oke, 0895 plus 280 90 plus 792. Nah itu. Ini nomor ya teman-teman ya. Tapi oten-oten jangan macam-macam ininya. Ada ini oten-oten. Iya, jadi kami informasikan juga teman-teman, hari Kamis itu sudah beberapa ormas yang kemudian menginformasikan kemudian kepada kita untuk turun mengawal Ukhti Nora. Doakan bisa berjalan dengan baik, karena hak daripada warga negara ini untuk kemudian menyampaikan hak suaranya ya. Ketika kemudian saudaranya dizolimi, terjadi diskriminasi dari oknum-oknum tertentu, dari pihak Kristen, oknum tertentu dari pihak Kristen yang menginginkan kemudian terjadinya sesuatu yang tidak baik terhadap seorang perempuan,
Maka kita sebagai muslim jangan pernah diam membiarkan keadaan itu terjadi. Jangan kita jadi orang munafik, tertawa di atas penderitaan ketika mendengarkan apologet Islam dilaporkan mereka terbahak-bahak, mereka jadikan sebagai bahan tertawaan, mereka jadikan sebagai bahan gibahan dan seterusnya, bahan konten dan seterusnya. Jangan ikuti mereka. Mari kita bahu-membahu kemudian untuk meringankan beban saudara kita. Ada 3 saudara kita yang dilaporkan kemudian. Yang pertama adalah Ukhti Nora, yang kedua adalah Uniripa, yang satu saya lupa namanya. Siapa yang satu Bunda? Bang Zuma. Oh, saya juga. Ya, Masya Allah. Bang Zuma. Oh, Bang Zuma juga yang dilaporkan. Ya, mudah-mudahan Bang Zuma bisa juga menghadapi semuanya ini dengan indah ya, teman-teman. Amin ya Allah. Kalau melalui Dana ada nggak yang bisa kirim melalui Dana, ada nggak? Teman-teman, Bunda Rahma bisa dikirim melalui Dana atau boleh. Host? Bisa. Ya, oke. Langsung ke nomornya Bunda Rahma, nomor HP-nya. Silakan. Bunda Rahma kena report. Mungkin karena nyebut nomor rekening. Karena nyebut nomor rekening tadi. Iya. Atau ke Bang Alfi kali, atau di nomornya host atau Bang Handi? Jangan ke Dana, saya nggak ngerti saya. Alfi ke rekening Alfi aja. Ya, langsung Alfi, ke rekening aja bagusnya. Ada yang tanya Dana, Dek. Ke Alfi aja. Ya, sebutkan nomornya. Bagi teman-teman yang ingin mengirim ke Dana atau e-wallet, dari e-wallet ya, bukan dari banking, itu bisa kirim ke Dana. Itu ada, Ustadz Alif bilang ada Dana API langsung. Ustadz Alif di bawah. Naikkan dulu Ustadz Alif deh. Ustadz Alif naik aja. Bukti transfer juga boleh dikirim ke nomor Excel saya. Yang tahu nomor Excel saya silakan. Nomor Excel saya itu masih terpasang Bukan dengan. apa? Ini maksudnya kan kalau dari Dana ke semua rekening kan bisa. Terus kenapa belum minta Dana lagi? Terus kalaupun transfer kan sekarang biaya transfer hanya 2.500. Iya, gak apa-apa. Mungkin ada juga yang nggak ngerti gitu ke rekening. Enggak sih, karena semua e-wallet itu sekarang sudah bisa melakukan transfer ke rekening bank apapun. Jadi nggak harus. Dari Dana bisa kirim ke BNI itu. Dari Dana langsung bisa langsung ke BNI. Masya Allah. Dari sahabat kita Ali Imron 200.000 rupiah. Jadi saya baca WA ini nggak perlu lagi saya balas